Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rifi Okta, mahasiswa D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret tahun angkatan 2022. Sebagai mahasiswa diploma atau vokasi, kita memang dididik untuk siap kerja setelah lulus nantinya. Nah, berbicara mengenai dunia kerja, banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan loh sebelumnya. Apalagi saat kita terjun ke dunia kerja nantinya, kita akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang mestinya mereka memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dalam menjalin relasi dengan rekan kerja kita nantinya, kita perlu paham akan etika dan komunikasi. Nah, lalu seberapa penting sih etika dan komunikasi dalam dunia kerja? Bersama saya, Rifi Okta, kita akan bahas mengenai pentingnya etika dan komunikasi dalam dunia kerja. Lebih dalam mengenai pentingnya etika dan komunikasi di dalam dunia kerja, kita perlu tahu dan paham dulu dong apa itu etika dan apa itu komunikasi. Nah, etika sendiri merupakan prinsip yang mengatur tingkah laku manusia, sedangkan komunikasi merupakan hubungan interaksi antar pengirim pesan dengan penerima pesan. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi merupakan prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia satu dengan manusia yang lainnya saat berkomunikasi. Tapi teman-teman, sebenarnya kenapa sih kita tetap memerlukan etika dalam berkomunikasi? Jadi, hal itu diperlukan agar tidak terjadi salah paham, perselisihan, atau bahkan pertengkaran hanya gara-gara komunikasinya dianggap gagal atau dianggap kurang sopan. Maka dari itu, kita harus tetap memerlukan etika dalam berkomunikasi agar informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh semua pihak dengan baik. Oke, setelah kita tahu apa itu etika dan apa itu komunikasi, sekarang kita bahas mengenai pentingnya etika dan komunikasi di dalam dunia kerja. Skill komunikasi yang baik selalu menjadi sorotan setiap kali melakukan wawancara kerja. Bahkan di dalam bidang-bidang tertentu, skill komunikasi ini dijadikan penentu loh teman-teman, diterima atau tidaknya seorang pelamar kerja. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan apabila kita menguasai skill komunikasi ini dengan baik. Lalu, apa saja manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan kerjasama tim. Dalam membentuk tim yang solid harus didasari dengan komunikasi yang baik pula dong, sehingga akan menumbuhkan interaksi dan membentuk keterikatan. Keefektifan dalam bekerja nantinya akan terjadi ketika sesama anggota saling terbuka dan peluang terjadinya salah paham akan kecil. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Produktivitas suatu perusahaan akan meningkat seiring berjalannya waktu jika ada koordinasi yang baik di dalamnya. Tentu saja, koordinasi yang baik harus didasari dengan skill komunikasi yang baik pula, agar apa yang dilakukan tepat sasaran sesuai dengan visi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan toleransi. Umumnya, di sebuah perusahaan akan diisi oleh beragam budaya, etnis, dan agama. Tapi, jika kita menerapkan komunikasi yang baik, perbedaan tersebut akan tidak terasa karena adanya sikap saling menghargai. Yang keempat, mudah memahami orang lain. Dengan menerapkan etika komunikasi dalam dunia kerja, kita akan lebih mudah dalam memahami orang lain karena kita mudah berinteraksi dengan mereka. Mungkin saja nanti rekan kerja kita akan bercerita tentang dirinya karena keterbukaan kita, dan akhirnya kita akan saling memahami. Oke, itu tadi 4 alasan pentingnya etika komunikasi di dalam dunia kerja. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Kalian pernah lihat gak sih, di dalam situasi kerja misalnya, seorang atasan yang memerintah semena-mena. Karena bawahannya takut, mereka diam-diam aja, padahal mereka gak setuju sama apa yang dilakukan oleh atasannya ini. Lantas mereka malah mengerjakan tugas yang berbeda dari apa yang telah disepakati bersama saat diskusi. Padahal pas kita menyampaikan ide, mereka iya-iya aja, tapi yang dikerjain beda lagi. Nah, kayak gini merupakan salah satu contoh masalah di dalam dunia kerja karena tidak menerapkan etika komunikasi. Nah, jadi menerapkan etika komunikasi di dalam dunia kerja itulah kuncinya untuk memahami satu sama lain. Lalu, langkah seperti apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan etika komunikasi? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa.
Dalam berkomunikasi, pemilihan bahasa merupakan sorotan yang paling utama. Seperti contohnya, pemilihan bahasa saat kita akan berbicara dengan atasan maupun antar karyawan. Sebaiknya, pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa yang formal adalah bahasa yang aman dan mengandung kesan saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, dengan memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi suara yang jelas akan menentukan pesan diterima dengan baik atau tidak. Karena intonasi yang kurang jelas akan menyebabkan pesan tidak diterima dengan baik, atau biasa disebut dengan miscommunication. Dan hal tersebut bisa menyebabkan kesalahpahaman. Maka dari itu, sebaiknya kita mengucapkan huruf vokal dengan intonasi yang jelas. A, I, U, E, O. Yang terakhir, jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata saat berkomunikasi itu merupakan hal yang baik digunakan dalam beretika dengan sesama karyawan maupun dengan atasan. Tetapi, menanggapi suatu hal atau memberikan masukan dengan mengeluarkan ilmu-ilmu yang kita miliki secara berlebihan walaupun kita merasa bahwa kita lebih pintar dari lawan bicara kita, itu yang harus dihindari. Karena itu bisa menimbulkan kesan arogan bagi lawan bicara kita dan bisa menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Oke, jadi itu semua merupakan contoh bagaimana kita menerapkan etika komunikasi di dalam dunia kerja yang baik dan benar. Dari penjelasan saya mengenai penerapan etika komunikasi di dalam dunia kerja, dapat kita simpulkan bahwa dengan menguasai skill komunikasi yang baik, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, baik di lingkungan sehari-hari maupun di lingkungan kerja kita nantinya. Harapannya, semoga kita bisa meningkatkan skill dalam berkomunikasi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.